Motorik basket dan korfball itu tidak begitu jauh. Ya hanya penyesuaiannya mungkin di teknik syutingnya. Terus kalau di basket ada dribble, kita kan nggak ada dribble. Ya semua sih sebenarnya, semua lawan tuh berbahaya. Jadi kita emang harus antisipasi. Jadi nggak hanya yang kemarin di BK bagus, tapi semua kita tanamkan ke anak-anak, siapapun lawannya dan siapapun yang kalian jaga, ya pikirin bahwa mereka tuh semua berbahaya, supaya mereka punya disiplin sih, seperti itu. Kira-kira provinsi mana nih yang akan menjadi lawan berat bagi Jabar nanti? Mau tahu juga nih, kira-kira saat pelanggaran itu saat seperti apa? Saat misal dia lagi mau syuting, terus kita ngeblok bola, itu juga pelanggaran. Atau sampai singgungan badan, kita udah otomatis udah foul. Nah, ini kan ada cewek cowok nih. Nah, kalau di lapangan itu seperti apa nanti mainnya? Apakah cewek bisa ngejagain cowok? Nggak bisa. Kayak itu gitu. Kalau cewek jaganya cewek, cowok cowok. Kalau misalkan cewek ngejaga cowok, itu jadi pelanggaran juga. Oh, jadi pelanggaran juga. Halo Tribuners, saya Rena Sumawati. Saat ini saya sedang berada di Inspire Arena Kabupaten Bandung Barat, mau mengintip persiapan latihan tim yang akan mewakili Jawa Barat di PON Aceh Sumut 2024, yaitu tim korfball. Nah, kira-kira seperti apa persiapannya dan apa korfball itu sendiri? Kalau kalian penasaran, langsung ikutin aku yuk. Perkenalan dulu, ini sama pelatih korfball Jabar ya. Ya, boleh silakan memperkenalkan diri abang-abang. Ya, nama saya Apri ya, saya pelatih korfball Jabar. Ya, saya Rega, pelatih korfball Jabar. Nah, sebelum kita membahas tentang persiapan PON nanti ya, kita cerita dulu dong, karena ini kan adalah olahraga, bidang olahraga yang baru masuk lagi ya ke PON. Nah, jadi seperti apa sih sejarah korfball itu sendiri di Indonesia, khususnya di Jabar? Ya, jadi sejarah, kalau ini kan permainan udah lama sebenarnya. Jadi permainan ini datang dari Belanda. Jadi ketika Orde Baru, olahraga ini sempat mati suri karena dulu ada aturan permainan dari negara penjajah tidak boleh dipermainkan. Nah, kita baru mulai lagi 2011 ya, 2011 perdana kita mulai lagi, dan kita juga saat itu main, kita jalanin kejurnas pertama itu 2011 di Kota Bandung. Gitu. Nah, dari situ kita setiap tahun ikut kejurnas, dan terakhir kita ikut di pertandingan eksibisi PON. Eksibisi PON tuan rumah 2016. Nah, 2020 kita istirahat, nggak ikut PON karena ada beberapa hal. Akhirnya kita baru turun sekarang. Korfball dimainkan di Aceh, Sabang. Nah, terus gimana sih ini cara pembinaan atletnya atau mengumpulkan atletnya, karena mungkin belum ada itunya tersendiri ya, belum ada wadah untuk mengumpulkan atletnya. Kalau misalnya dari kayak bidang yang lain kan udah sejak dini nih misalnya. Nah, kalau misalnya korfball Jabar sendiri seperti apa? Kalau untuk di tim korfball Jabar sendiri, ini kita saring sih sebenarnya.
dari murid-murid kita yang basket, karena motorik basket dan korfball itu tidak begitu jauh. Ya hanya penyesuaiannya mungkin di teknik syutingnya. Terus kalau di basket ada dribble, kita kan nggak ada dribble, jadi lebih enak menyesuaikan kayak pass and cutting gitu, seperti itu. Jadi kita kumpulkan dan kita latih lagi tentang motorik korfballnya, barulah. Nah, kemarin kan untuk di Porprov yang di Subang sudah mulai jalan. Nah, ini hasil penyaringan dari Porprov kemarin gitu. Dan ada beberapa yang pernah ikut ke Jurnas junior sebelumnya. Ya, ke Jurnas kita panggil lagi, kita seleksi lagi, dan terbentuklah tim Korfball Jabar. Terakhir berarti ikut ke Jurnas itu ya tadi? Iya. Tahun di Jakarta ya? Ke Jurnas, kalau terakhir ke Jurnas di Jakarta. 2022. 2022. Menang saat itu? Waktu itu kita ke berapa ya? Waktu itu kita ketiga. Tapi ke Jurnas sebelumnya, nah karena itu kekurangan persiapan dan ada miskomunikasi, akhirnya kita ketiga. Tapi sebelum-sebelumnya kita biasa kawinin gelar. Jadi yang junior sama senior kita selalu juara. Gitu, seperti itu sih. Berarti se-Indonesia ini Jabar termasuk yang paling kuat ya? Paling kuat. Nah, kita kan disinggung ya soal basket. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan korfball dan basket itu sendiri? Ya, yang uniknya kalau dari korfball yang jelas kan bisa dilihat ya. Ini satu tim terdiri dari cewek dan cowok. Nah, itu menarik. Jadi kita lihat bisa ngeblend nih cewek sama cowok, ngeblend satu tim, dan ini olahraga langsung. Beda sama yang kita lihat olahraga tidak langsung yang bersinggungan kayak badminton, mixed gender tapi kan nggak bersinggungan. Tapi kalau ini mereka bener-bener ada bisa kejadian persinggungan segala macam, dan ya menariknya di situ sih sebenarnya mixed gender. Dan di sini benar-benar keahlian shooting mereka harus bagus. Kenapa? Karena di sini kan nggak ada papan, jadi benar-benar akurasi dan fisik, agility, speed itu benar-benar ditonjolkan lah di olahraga ini, seperti itu. Nah, untuk sejauh ini persiapannya sendiri menuju PON Aceh Sumut sudah sejauh apa nih? Bagaimana atlet-atlet dibina? Kalau untuk persiapan kita dari bulan Januari ya. Udah kita kasih ke mereka semua, dari teknik, dari fundamentalnya, dari taktik, dari fisik, bahkan sampai sekarang pun kita masih selipin di kondisi fisiknya. Kayak tadi kita sempat ulas lagi taktik-taktiknya, gameplaynya gimana, seperti apa. Tadi pagi kita ada scrimmage game gitu. Jadi ya kalau untuk persiapan bisa dibilang sudah 98% lah, tinggal mentalnya sih. Mental dan kesabaran anak-anak aja sih. Gitu. Nah, karena ini pertama kalinya juga masuk PON lagi, nah sebenarnya ada rasa nervousnya, deg-degannya lebih gimana, atau sama aja nih kayak akan menghadapi ke jurnas biasa ya? Kalau nervous atau deg-degan pasti ada ya. Dan emang harus ada kita tanamkan ke anak-anak. Kalau nggak ada, mereka nggak ada tantangannya, nggak ada triggernya buat memacu diri mereka. Jadi kita tegaskan ke mereka, kalian emang harus nervous, emang harus deg-degan, tapi gimana caranya kalian bisa mengatasi itu. Jadi biar mereka punya trigger buat ngelawan diri mereka sendiri, biar mereka bisa berkembang lebih baik lagi gitu sih. Nah walaupun baru masuk lagi nih pasti pasang target dong. Nah bener. Targetnya apa nih menuju PON 2024 ini? Ya target pasti emas ya. Kalau target harus yang terbaik. Jadi kita pasang target di emas, dan korfball ini kita ikutin 3 nomor. Jadi kita target 1 emas, 1 perak. Gitu untuk di 3 nomor. Gitu. Jadi atlet mereka mengikuti 2 dari 3 nomor yang diperlombakan. Gitu. Jadi ada 3 nomor, atlet maksimal hanya diperbolehkan 2. Seperti itu sih. Nah kira-kira provinsi mana nih yang akan menjadi lawan berat bagi Jabar nanti? Provinsi lawan berat yang pasti kemarin pas DBK udah kelihatan ya. Siapa yang juara, siapa yang runner up. Ada di tim DIY, ada tim DKI Jateng, dan malah ada tim-tim yang baru muncul tapi udah
menunjukkan aksi juga kemarin di BK seperti Kaltim ya. Lampung, Jatim, dan ada Provinsi Bali juga. Dan ya semua sih sebenarnya, semua lawan tuh berbahaya. Jadi kita emang harus antisipasi. Jadi nggak hanya yang kemarin di BK bagus, tapi semua kita tanamkan ke anak-anak, siapapun lawannya dan siapapun yang kalian jaga, ya pikirin bahwa mereka tuh semua berbahaya, supaya mereka punya disiplin sih, seperti itu. Nah kapan nih Bang berangkatnya kita ke Aceh dan Sumut? Berangkat. Kalau untuk keberangkatan kita berangkat tanggal 5 ke Aceh. Nah karena kita nyebrang ke Pulau Sabang, jadi kita stay dulu di Aceh 1 malam, tanggal 6-nya baru kita nyebrang ke Sabang, Pulau Sabang, karena dapat info dari warga lokalnya, katanya kalau misalkan siang ke atas itu ombaknya udah mulai nggak oke, jadi kita cari keselamatan juga ya. Yang penting kan berangkat dari Bandung selamat, pulang pun dengan selamat ya. Tentunya dengan membawa medali emas. Amin. Good luck ya Kang Aang, terima kasih banyak. Atau begini sambil duduk di sini. Kan tadi berdiri lihat backgroundnya ini. Kalau ini di sini aja. Nah sekarang saya juga udah bersama sama Teteh Nur, Teh Nur ya dipanggilnya. Nah Teh Nur, kalau tadi kita udah berbicara mengenai persiapan ya menuju PON ini. Nah sekarang kita mau tahu nih lebih dalam mengenai korfball itu sendiri. Nah cara mainnya ini seperti apa, dan ada beberapa nomor pertandingan juga tadi. Nah boleh dijelasin dong tentang cara mainnya? Cara mainnya kita mix gender, jadi ada cowok sama cewek. Untuk nomornya sendiri kita ada 3. Ada K8, ada K4 1 course, sama K4 2 course. Yang ini sekarang lagi kita lakuin adalah K4 1 course. Gitu. Untuk nanti di PON 3 nomor itu. Nah, apa bedanya nih dari masing-masing? Untuk yang K8 kita pakai 2 lapang. Untuk K4 1 course kita pakai 1. Untuk K4 2 course kita pakai 2 lapang. Tapi yang K4 2 course isinya sama kayak K4 1 course, bedanya kita pakai 2. Oh gitu. Nah, cara untuk bisa tim mendapatkan poin itu dihitungnya seperti apa? Kita semuanya sama sih, mau itu lewat running in, mau itu lewat shooting, semua itu poinnya cuma 1. Cuma 1. Ya. Berarti ini yang menang lebih ke hitungan menit ya, bukan berapa sampai poin duluan gitu, enggak? Enggak. Pokoknya kita dalam waktu, kalau misalkan K8 itu 25 menit kali 2. Pokoknya siapa yang skornya paling banyak ya dia yang menang. Untuk K4 1 course dia 5 menit kali 4 quarter. K4 2 course juga sama. Nah, teknik atau kekuatan yang harus dimiliki atlet agar bisa jago nih sebagai atlet korfball itu apa biasanya yang paling ditekankan? Yang paling penting sih fisik sama tekniknya juga. Paling 2 poin itu dong yang penting. Sama ya memang harus smart juga, karena kan kita ada sistemnya juga untuk dia. Oke, kayak gitu. Nah, mau tahu juga nih, kira-kira saat pelanggaran itu saat seperti apa? Saat misal dia lagi mau syuting, terus kita ngeblok bola, itu juga pelanggaran. Atau sampai singgungan badan, kita udah otomatis udah foul. Nah, ini kan ada cewek cowok nih. Nah, kalau di lapangan itu seperti apa nanti mainnya? Apakah cewek bisa ngejagain cowok? Nggak bisa. Kayak gitu. Kalau cewek jaganya cewek, cowok cowok. Kalau misalkan cewek ngejaga cowok, itu jadi pelanggaran juga. Oh, jadi pelanggaran juga. Oke. Nah, sejauh ini kesulitannya seperti apa nih? Kalau misalnya tentang melatih para teman-teman atlet korfball ini? Kesulitannya pas awal latihan, mungkin kita di lapang waktu awal latihannya itu nggak memadai. Karena kan kalau di sini kita memadai ya, memang lapangnya harus sebesar ini. Cuman pas bulan-bulan kemarin kita lapangan kecil, jadi sebenarnya tidak nyimbangin yang korfball itu pakai lapangan besar kayak gitu. Oke. Nah ini tiangnya dilihat-lihat tinggi juga ya Teh. Nah ini tingginya berapa? 2,5 meter. 2,5 meter. Oke, sip kalau gitu. Terima kasih ya Teh Nur.
sekarang saya udah tepat berada di tengah-tengah pemain yang dari tadi semangat terus nih latihan demi membawa nama Jabar di PON Aceh Sumut 2024. Nah, ini sebelah kanan saya ada Kak siapa? Kak Intan. Dari mana saya Kak Intan? Dari Kota Bandung. Dari Kota Bandung. Dan Kak Edo dari Bandung. Dari Bandung juga. Nah, Kak Intan dan Kak Edo, boleh dong diceritain latar belakang kalian berdua nih sebelumnya, apakah udah jadi atlet korfball ataukah dari atlet futsal mungkin sebelumnya jadi pindah cabur ke korfball? Kak Intan dulu. Kalau saya sih basicnya dari basket, dari SMP ya. Terus mengikuti korfball ketika kuliah. Semester awal. Kalau Kak Edo? Kalau saya dulunya waktu SD atlet futsal. Atlet futsal. Terus begitu SMP ngeliat basket kan, ternyata basket itu seru juga. Jadi pindah tuh ke basket SMP sampai SMA. Nah, begitu di SMA, guru olahraga saya itu pelatih di korfball. Nah, jadi karena lihat saya basket, jadi guru saya itu ngajakin saya buat main korfball. Nah, gurunya ini yang jadi pelatih Jawa Barat sekarang. Gitu. Nah, jadi udah saya coba-coba korfball setahun 2 tahun, ternyata ya rame juga gitu. Korfball kan olahraga baru gitu. Makanya korfball jadi. Nah, kira-kira apa sih yang paling sulit dan yang paling menurut Kak Edo nih lebih menyenangkan dibanding olahraga lainnya gitu, kayak plus minusnya olahraga korfball sebagai atlet ya? Kalau minusnya sih karena dulunya saya basket, kan kalau korfball itu nggak ada kontak fisik sama sekali. Jadi kita jadi agak kagok gitu awal-awal karena nggak boleh dorong, emang nggak boleh dorong sih. Basket juga nggak boleh dorong. Nggak boleh dorong sih. Maksudnya bener-bener kontak fisik itu nggak boleh banget. Jadi itu kagok awal-awal gitu. Terus kalau plusnya sih jadi nambah experience baru lagi karena emang suka olahraga. Jadi kalau buat saya sendiri nambah pengalaman buat saya lagi, experience yang baru buat saya gitu. Kalau Kak Intan? Kalau dari saya uniknya olahraga ini adalah kita kan olahraga mixed gender, dimana cewek-cowok itu biasa kan beda dari segi fisik ataupun speed kayak gitu. Nah, dari situ tantangan buat kita juga sih, buat bisa gimana caranya membangun chemistry di antara mixed gender ini. Nah sulit gak sih membangun chemistry itu buat Kak Intan? Pasti sulit sih, cuman karena kita udah terbiasa dari awal, jadi otomatis kalau misal chemistry lama-kelamaan juga pasti bakal terbangun dengan sendirinya. Nah sebentar lagi bakal menghadapi PON nih. Kira-kira persiapannya sejauh ini kalian berdua seperti apa? Kak Intan dulu. Sejauh ini banyak banget sih yang udah dikorbanin buat PON tahun ini. Kita udah latihan dari bulan Januari sampai sekarang udah September, udah hampir lebih dari 5 bulan juga. Dan itu kita full latihan, 1 hari bisa minimal 2 kali latihan. 2 kali latihan. Nah, kalau Kak Edo nih, udah meninggalkan apa aja selama persiapan? Meninggalkan pacar, LDR ya. Pacar saya di Malang. Terus ya otomatis ninggalin kuliah juga kan, saya pindah kuliahnya ke Malang. Jadi saya dispensasi ngasih surat ke kuliah saya di Malang buat korfball ini gitu. Jadi ya bener yang Intan bilang, udah latihan sehari 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Terus latihannya juga intens ya, tapi tetap intens tapi tetap yang happy gitu, jadi biar nggak bosen sih. Gitu. Nah, Kak Edo ini timnas juga ya? Apakah Intan yang timnas? Ini timnas. Yang Intan timnas. Nah, selama berarti udah berapa tahun nih di korfball? Saya kehitung baru 2021. 3 tahun ya? Iya, baru. Pengalaman paling diingat selama menjadi atlet korfball? Banyak sih, soalnya ketika saya masuk korfball itu untuk Porda kan pertama kali. Terus di situ ya alhamdulillahnya mungkin rezekinya juga, terus bisa langsung main kejurnas, kepilih juga untuk timnas, dan sekarang alhamdulillah lagi kepilih untuk di PON kali ini. Kalau Kak Edo pengalaman yang paling nggak bisa dilupakan selama menjadi atlet korfball? Selama atlet korfball, pengalaman apa aja? Paling pengalaman pas latihan ya, di latihan interval. Nah, itu saya pertama kali latihan interval langsung muntah-muntah. Nah, capek banget gitu. Capek banget ya. Kan langsung cedera, jangan cedera beneran ya. Tapi kita emang mempersiapkan fisik banget buat PON ini supaya dapat hasil yang terbaik juga. Amin. Ya, semoga nanti pas hari pelaksanaannya semuanya sehat ya, jangan sampai ada yang cedera sama masa persiapan maupun nanti saat pertandingan. Good luck Kak Edo, Kak Intan, dan teman-teman semuanya. Silakan kembali istirahat.
dia perbincangan saya tadi bersama tim korfball Jabar. Kita doakan sama-sama semoga tim Jabar bisa meraih dan membawa pulang emas dari PON Aceh Sumut 2024. Kalau gitu, saya Rena Sukmawati pamit undur diri. Sampai jumpa lagi.